Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, monggo kita syukuri dengan selalu menambah upaya kita di dalam memahami titah-titah Gusti ing Maha Kuwaos. Dan mudah-mudahan juga ini bagian dari upaya kita untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap tuntunan ajaran Islam ini. Nah, ini apalagi sekarang ini yang dihadapkan ke dalam berbagai ujian, tantangan, gangguan, hambatan, nah, itu luar biasa. Alhamdulillah di negara kita ini sudah luar biasa ya. Islam yang dipahaminya itu adalah Islam yang mudah-mudahan mendekati kepada harapan Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam yang betul-betul sebagai rahmatan lil alamin, dan Islam yang betul-betul matur nuwun Bu, matur suwun. Kita teruskan malih nggih, sekarang ayat 78. Nah, kalau ayat 77 kemarin masih membicarakan cara mempermainkan agama ya oleh kelompok orang yang sudah beragama, khususnya kaum Yahudi. Nah, yang ayat ini untuk menunjukkan bagaimana orang-orang yang beragama dari golongan Nasrani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. Nah, ini ada kitabnya, ada beberapa kata itu dalam satu ayat. Nah, kemarin digambarkan orang kalau main-main menjual belikan ayat Al-Quran hanya karena kepentingan dunia. Nah, hati-hati, walahum, akhirnya sampai azabun alim. Wa inna minhum, lan sungguh. Nah, lan inna itu artinya sungguh, temen, satu hune ya. Ikut tetep. Nah, ini ada tetepnya tuh. Minhum ikut tetep kanggo sebagian. Nah, jadi minhum itu tidak semuanya. Humnya siapa? Ahlil kitabi, tegese sebagian dari ahlul kitab. Artinya orang yang beragama yang sudah menerima kitab suci sebelum Al-Qur'an. La fariqon, la ini sama dengan ina artinya itu. Sungguh juga. Jadi kalau kata la masuk ke dalam kalimat isim itu sama artinya itu sungguh. Farik itu sama dengan sebagian dari kelompok. Farikon atau firqoh. Makanya ada istilah firqoh itu kelompok. Kelompok di sini bagian dari populasi golongan besar. Nah, dalam istilah politik itu namanya paksi. Nah, jadi kalau dengan istilah jenengan kata paksi itu ya sebagian kelompok. Firqoh
mazhab, ada istilah itu. Jadi itu juga golongan. Ya, kalau mazhab itu golongan yang berhubungan dengan mengikuti jalan pemikiran satu kelompok seseorang, nah, seperti mazhab Syafi'i, pengikutnya mazhab itu, pengikut terhadap pemikiran keagamaan khususnya hukum Islam yang dilahirkan oleh ijtihadnya Imam Syafi'i. Nah, pengikutnya namanya Syafi'iyah. Nah, pengikutnya itu ya seperti kita ini relatif di Indonesia ini yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i itu lebih banyak, walaupun sekarang digoda untuk juga mengikuti pendapat mazhab yang lain, contohnya Imam Abu Hanifah. Rasa-rasanya urusan hubungan anak kita sekarang itu kalau mengikuti mazhab Syafi'i, waduh itu apa namanya berat. Seperti minta dispensasi nikah, menikahkannya, kemudian bagaimana mempertanggungjawabkan anak yang hamil dari hubungan di luar nikah. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i berat ininya itu, regulasinya itu. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah ada kelonggaran. Nah itu rasa-rasanya ya contohnya masalah wali dan saksi. Tetapi ada tetapinya Bu, jangan ngawur, karena kita sudah punya undang-undang perkawinan. Dalam undang-undang itu lebih cenderung kepada pendapat Syafi'inya lebih besar daripada pendapat imam yang lain, walaupun masih ada mengakomodir pendapat-pendapatnya. Nah, cuma ada cumannya, kalau suatu aturan sudah ditetapkan oleh negara, maka pendapat mazhab itu harus dieliminir, harus bahkan tidak boleh diikuti, ada yang sampai melarang. Nah, itu makanya seperti mencatatkan nikah itu wajib di negara kita ini. Jadi jangan sampai kayak panjenengan nikah gak punya surat nikah, nah, itu gak boleh, gak boleh. Dan nanti itu kan sudah kalau pas bagian hukumnya, hanya saya menjelaskan farikon saja ini supaya lebih paham. Ada kelompok, ada golongan, ada faksi. Nah, itu. La farikon, sungguh sebagian dari kelompok orang ahlul kitab itu, ya bermakna ta'ifatun, makanya sebagian ta'ifah. Contohnya kakak bin Ashraf, ada salah seorang Nasrani bernama Ka'ab bin Ashraf. Nah, dan Ka'ab bin Ashraf ini ketika ayat sebelumnya yang berhubungan dengan diberi amanat, Ka'ab bin Ashraf ini termasuk orang yang rodo dablek. Nah, ketika berhubungan ekonomi bisnis dengan dia tidak mau melaksanakan amanahnya secara baik. Berbeda dengan Abdullah bin Salam, kan di KAA kan sebelumnya diberi contoh ya. Yalwuna, nah kalau untuk orang Nasron Yahudi kemarin yastaruna, yastaruna bi ayatin dengan sama nangkolila. Kalau ini katanya yalwuna, sama maksudnya. Yalmuna itu membelokkan. Nah, kalau kemarin menjual belikan, jadi itunya sama maksudnya. Iku yalwuna iku. Nah, iku yalmuna podo membelokkan, memalingkan, ya, membelokkan, memalingkan, ya. Apa nih yang mereka belokkan? Alsinatahumul bil kitabi, ketika mereka itu membaca, maksudnya kitab suci yang benar, tahu-tahu dibelokkan menjadi yang salah. Yang hati-hati, makanya kan termasuk kita dengan Al-Quran, makanya diupayakan kita ini memahaminya ya mudah-mudahan, nah, dimamahami yang
hibdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Jadi apa namanya, memahami kita dengan kitab suci itu selalu dibimbing oleh Gusti Allah. Yaitu makanya yang paling berat itu nanti saya ini kutukannya itu kalau keliru itu. Sebab apa? Kaburon matan indawah antakulu mala taf'alun. Makanya hati-hati banget. Nah itu. Ya. Makanya nun sewu. Kadang-kadang orang yang menyampaikan ayat-ayat Gusti Allah ini kalau ora imbang antara omongan dengan kelakuane malati nang awake dhewe. Nah, bukan kepada panjenengan eco mireng akan mawon pun angsal pahala. Kula sing ngomong kalau ora yaitu tadi, kalau ora imbang ya iso malati. Ayat Al-Qur'an ini kan ini awakmu kok iso ngomong nang wong liya, awakmu dhewe jadi nunjuk sana tapi yang sini berat. Yalwuna itu membelokkan, memalingkan. Kalau kemarin itu yastaruna ayat itu jadi dengan apa? Dengan seolah-olah menjual belikan ayat, menukar iman dengan dan itu sepanjang sejarah, bukan hanya pada zaman Kanjeng Nabi, zaman kita sekarang, termasuk zaman-zaman sebelumnya juga kan, zaman Korun, zaman yang sedang heboh sekarang zaman Fir'aun katanya, wah kan itu. Jadi zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Dawud, ya, zaman Nabi Ibrahim, nah itu. Jadi biasa. Jadi orang yang sudah mempunyai keyakinan, tapi keyakinannya itu seolah-olah. Seperti ayat sebelumnya kan begitu. Pagi iman, tahu-tahu sorenya kufur lagi. Waidaw kholau ila syayatinihim, kan itu ketika mereka kembali kepada kelompok dan golongannya. Dalam surat Al-Baqarah kan dari awal sudah diberi gambaran seperti itu. Mudah-mudahan kita ini dirawat imannya. Makanya doa Allahumma ya muqallibal qulub sabit kolbi, ada yang sabit kulubana, ada yang sabit kolbi, sami mawon, sabit kulubana ala dinik. Mengapa kulub? Karena menurut ada ulama tasawuf, hati itu berlapis sampai 7 lapis, bersap-sap seperti dengan menumpuk gelas, berlapis-lapis. Ya, hati apa nama itu hubungannya dengan nafsu amarah, lawamah, mulhimah, kan itu sampai mutmainah, rodiyah, kamilah, 7 lapis itu. Nah, innan nafsa la amaratun bisu, sungguh nafsu itu mengantarkan kita kepada selalu, walaupun sudah berada di nafsul mutmainah pun kan masih ada perintah irji'i. Nah, nafsul mutmainah ini jangan sudah ada pada tanda-tanda orang itu mau melaksanakan kebaikan macam-macam. Tapi kalau tidak diirji'ikan, tidak dikembalikan kepada la haula wala quwata illa billahil aliyil adim, tasi di aku. Makanya kan itu. Nah, itu sedikit-sedikit lah ngaji perhatiannya. Nanti kalau pas ayat-ayat yang berhubungan dengan perhatian, itu kan urusan hati. Nah, kalau sudah irji'i rodiyah, insya Allah perbuatan kita ini selalu berada di perbuatan yang selalu diridhoi Allah oleh Gusti Allah. Nah, kalau sudah rodiyah paling tinggi namanya mardiyah. Ada Ibu Mardiyah di sini? Biasanya dipakai nama orang kan, Ibu Mardiyah. Ini perhatian itu di situ, perhatian. Ya'tifunaha. Ya, jadi al yalwu dimaknai ya'tifu, belokkan, ngengokaken, memalingkan. Makanya diartikan memalingkan. Sungguh ada sebagian kelompok dari orang-orang Nasrani, ya,
yang memalingkan ungkapan-ungkapan kitab sucinya itu kan itu. Nah, untuk apa? Kalau kemarin sama nangkolila litah sabuhu. Nah itu dalam rangka mereka mengira, ya, menduga dengan memalingkan seperti itu mereka menduga apa namanya memperhitungkan muharrib atau merubah. Nah, harropa yuharripu. Jadi litah sabuhu maksudnya mereka itu yang memalingkan ungkapannya terhadap kitab suci yang hampir sama dengan yastaruna itu dalam rangka memalingkan, menyalahartikan, membelokkan terhadap kitab suci yang mereka jadi originalitas kitab suci dari zaman Nabi Adam sampai Al-Quran itu saja nih podo iku standar bakunya itu sama, dalam Taurat sama, dalam Injil sama, dalam Jabur sama, dalam mushaf sama, dalam Al-Quran juga sama. Bahkan Al-Quran ini termasuk memuat semua rangkaian yang pernah diajarkan di dalam kitab suci sebelumnya itu terkumpul di dalam Al-Quran semua. Karena Al-Quran merupakan kitab terakhir, kitab. Tetapi yang banyak diulang-ulang itu kan kelakuannya wong Yahudi dan Nasrani. Tapi ini Al-Quran bukan menghakimi, tapi memberi ibarat, memberi iktibar, memberi gambaran bagaimana orang ini kalau sudah beragama kadang-kadang kan itu keyakinannya bisa dibeli, ayat Al-Qur'annya disalahgunakan, kan itu ayat sucinya itu. Jadi maksudnya yalwuna itu di situ, Bu. Makanya diartikan yaktifunaha. Ya. Biqiraatihi anil munzali. Ya, jadi membelokkan cara membaca. Karena apa? Namun nun sewu dengan mengalihkan bacaan, apalagi mengalihkan huruf. Itu makanya kenapa kita harus tartil betul, bisa membedakan alim dengan alim. Nah, kalau alim itu lain artinya pinter, ngerti. Tapi kalau alimun penyakit, menyakitkan. Jadi hanya beda antara a dengan a saja itu sudah beda. Nah, di situ apa namanya? Kenapa? Nah ini sejak dulu Al-Quran juga sudah ada yang merubah-rubah ya, supaya artinya tidak sama, tapi ya selalu ketahuan karena Al-Quran itu dijaga juga oleh para penghafal. Nah, seperti panjenengan itu kan belajar menghafal ya, ini satu ayat, dua ayat ya, walau setiap hari, insya Allah nggak sampai seumur hidup. Banyak yang oleh Gusti Allah diberi fadl, diberi keistimewaan, keutamaan hafal Quran 3 bulan. Ada yang nggak sampai tahunan. Tetapi yaitu ngerawatnya sing abot, ngerawatnya kalau sudah hafal itu ngerawat. Jadi kepada apa mereka yalbuna ila ma harrafuhu min na'tin nabiyyi wa nahwi. Contohnya mereka merubah dari sifat-sifat Kanjeng Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betul. Jadi mungkin ya kamu ada anggapan mungkin karena kecewa, kuciwa. Karena ternyata Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang Yahudi dan bukan orang Nasrani. Termasuk mbahnya Nabi Ibrahim. Makana Ibrahimu kan Yahudiya wala Nasrani. Ya, ayat sebelumnya itu. Mbahnya Kanjeng Nabi Muhammad dan mbahnya para nabi yang mengajarkan ketauhidan itu kan mbahnya. Secara kenapa Nabi Ibrahim dijadikan simbol? Karena Nabi Ibrahim sudah sempurna.
Syadohiruhu syariatun, jadi syariat perilaku jasad pedoman mempraktekkan tuntunan agama secara jasadiahnya sudah mulai sempurna. Kemudian penataan kehatiannya tentang tasdikun bil qalbi, iman kepada Gusti Allah dinyatakan dengan bukti-bukti yang autentik. Contohnya ketika Nabi Ibrahim itu untuk meyakinkan hatinya disepundi, Gusti, saya ingin betul-betul percaya dengan jenengan. Apa buktinya? Ini Ibrahim kan saya jukuan manuk, ya. Coba manuk itu kamu potong-potong. Setelah kamu potong-potong, kepalamu, awakmu pegang, ya, badan dan semua bagiannya kamu sebar di bukit-bukit. Nah kan itu. Kemudian habis itu celuen manuk itu. Nah, ternyata podok datang dan kembali menyusun struktur tubuhnya secara sempurna. Oh, leres panjenengan kalau ngoten Gusti. Begitu juga setelah Nabi begitu juga ada ayat mubahalah. Kalau kamu gak percaya anane pangeran, saya ingin ayo sumpah bareng-bareng. Nah, tapi yakin Bu, Gusti Allah itu sangat-sangat dekat dengan kita, ya. Cuman kita belum pernah bagaimana cara merasakan dekatnya. Kalau sudah masuk rasa itu kan harus tahu zat. Nggih, nun sewu nggih. Contohnya kados ngeten niki, nun sewu nggih. Alhamdulillah. Oh, nikmat ternyata susu dan jahe itu. Tapi bukan dalam cerita. Dalam rasa. Rasa itu baru terbukti kalau sudah menyentuh zatnya. Dan kalau sudah menyentuh zatnya, kita punya rasa awet, karena rasa itu organ dalam diri kita yang tidak terikat ruang dan waktu. Kalau sudah masuk rasa, nah dengan Gusti Allah juga begitu. Kalau sudah tahu, nah, merasakan bagaimana nyentuh liko. Allahu Akbar tuh kroso, Allahu Akbarunya tuh kroso. Oh, panjenengan Gusti ing maha besar niku. Nah, ya samalah dengan panjenengan. Kalau sudah tahu menyentuh pengantin baru, walaupun sudah 30 tahun yang lalu atau ditinggal meninggal suaminya, masih terbayang. Ya oh, biar rasanya kalau pengantin baru sama bapaknya yang sudah dikuburnya masih terbayang. Karena sudah menyatu dengan rasa. Garwo, siji sigar, siji dowo. Apa ya? Garwo itu bukan belahan nyawa Bu ya, sing siji sigar, sing siji dowo. Ya, penting Bu, penting bagaimana kita tuh nyampe sampai derajat rasa. Ya, kalau tidak sampai pada derajat rasa, biasanya onga engo, jadi sifatnya Muhammad itu dirubah, diganti, bahkan dihapus seolah-olah gak ono. Nah, itu. Supaya dalam rangka apa mereka seperti itu? Litah sabuhu minal kitabi, ya, dalam rangka merubah dari kitab suci yang mereka ajarkan kepada pengikutnya, membujui pengikutnya. Nah ini ya, bujui pengikutnya. Makanya monggo kita ini satu ayat demi ayat pun ngantos kelindran dan kelintuh. Wa ma huwa minal kitab, mereka beranggapan seolah-olah tentang sifat Nabi Muhammad, tentang bagaimana akan turun kembali Rasul baru membawa ajaran yang beda dengan ajaran yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil secara syariat. Nah, dulu berat Bu, zaman kalau kita mengikuti syariatnya zaman Nabi Isa, syariatnya Nabi Musa berat. Ya. Menurut riwayat-riwayatnya itu berat.
gambarannya mungkin kita tidak bisa melaksanakan gambarannya, maka muncullah la yukalifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha mak rabbana la inasina au akhta rabbana isrong kama hamaltahu alal ladzina min rabbana wa tuhamilna ma la taqata lan. Duh Gusti, mugi panjenengan pun nyukani beban di mana beban ini kula boten saged nindakake beban. Semuanya gak ada yang berat sebetulnya ya, termasuk masalah bagaimana menegakkan hukum, baik hukum yang berhubungan dengan hukum muamalah, hukum munakahat, hukum jinayat, dan hukum siasa sebetulnya. Cuman syaratnya harus podo ngerti dan podo sadar. Menegak, bahkan zaman Nabi itu kan hampir tidak ada orang yang jahat. Walaupun setelah zaman Nabi mulai muncul pembunuhan antar saudara, wong selingkuh kepergok. Itu jadi wong selingkuh itu bukan hanya sekarang, Bu. Zaman Umar bin Khattab itu ada wong selingkuh kepergok. Jadi kepergok itu jadi bukan di kepergok. Jadi ada orang janda, nu sewu nggih, punya anak laki-laki. Nah, si janda ini punya suami dengan yang sudah punya anak itu. Nah, tahu-tahu bepergian si suaminya itu. Nah, ketika suaminya bepergian mencari pil, memasukkan pil ke rumahnya. Ya, jadi jangan, bukan hanya sekarang, Bu, jangan dikira jenengan hanya sekarang saja ada pil, ada will. Ketika masuk sedang melakukan sesuatu yang tidak patut, ketahuan sama anak tirinya, bingung. Ya, jadi bingung. Ya apa iki carane? Akhirnya si pil dengannya, si pilnya itu menyarankan, ya opo kita pateni bareng-bareng. Akhirnya dibunuh si mempergoki ibu tirinya, ya, sedang melakukan hubungan, dibunuh. Ya supaya bagaimana supaya jejaknya tidak ketahuan, dimutilasi. Jadi yang namanya mutilasi itu bukan kejadian sekarang aja. Ngertos dimutilasi nggih? Nah, mayatnya potong-potong. Waduh ini. Maka muncullah di situ jadi sudah ada zaman Khalifah Umar bin Khattab ketika beliau jadi khalifah. Ngeri itu ceritanya. Dan itu diceritakan. Saya bisa ngomong ini karena ada kitab yang menceritakan tentang problem-problem hukum yang tidak terjadi zaman Rasul, tetapi bagaimana cara ijtihad menghukuminya. Itu sama dengan wafatnya Utsman bin Affan. Wafatnya Utsman bin Affan juga kan begitu, bukan oleh satu orang, tapi oleh demonstran. Jadi demonstrasi itu bukan hanya sekarang. Demonstrasi sebelumnya kepala desa seluruh Indonesia. Kemarin aparat desanya katanya. Mari ngono sapa meneh sing demo rame-rame ke Jakarta. Nuntut supaya masa kerjanya 9 tahun, itu kepala desa. Tapi perangkat desanya nuntut supaya oleh bayaran yang jelas. Walaupun dulu gak pernah mikir, bapak saya itu hanya kurang 10 tahun, gak sampai 10 tahun tidak menjadi perangkat desa, tapi gak oleh bayaran apa-apa. Sekarang kan ono ADD, ono anggaran dana desa, sehingga RT itu oleh bayaran, RW oleh bayaran, makanya royoan sekarang, dipilih, memilih, kampanye. Aduh, dunyo, yang kedua dunyo.
Jadi gak ada namanya pengabdian itu, mengabdi itu gak ada sekarang. Yang ada itu berjuang, beras, baju, dan uang. Nah, zaman Utsman juga begitu, bingung. Ya, akhirnya sampai jatuh pemerintahannya itu kan, karena beliau wafat diganti oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bingung. Iki opo cara menghukumi pemberontak yang sampai membunuh Sayyidina Utsman itu. Dan tragisnya Sayyidina Utsman dibunuh sedang maos Al-Quran, bayangkan kok tega. Jadi bukan sedang maos Al-Quran, kok tega. Nah, setelah bingung kayak apa cara menghukumnya, ada dua tuntutan. Kelompok pembela Sayyidina Utsman menuntut kepada Sayyidina Ali agar dihukumi para pemberontak itu, minta dikisos, minta di ini kan. Dari sekelompok yang lain, ya. Nah, dari pergolakan kelompok itu sampai perang. Ada yang namanya perang Siffin. Jadi perang di zaman Sayyidina Ali terkait bagaimana para pemberontak minta menghukumi Sayyidina Ali kepada yang membunuh Sayyidina Utsman. Gagal perang ini, ternyata ada yang namanya Amr bin As kan, itu nusukan Al-Quran di tengah-tengah pasukan yang melawan ke Sayyidina itu mau kalah, disiasati. Nah, maka muncullah namanya ilmu siasat, Pak, ilmu politik. Disiasati, akhirnya perang berhenti. Setelah perang mengajukan tahkim, arbitrase, ya, mediasi lah bahasa sekarang. Ya. Sayyidina Ali karena orangnya alim, taat hukum, prinsip agama dipegang teguh, maka dicari sahabat yang memang punya kualifikasi yang dianggap bisa menegakkan keadilan. Maka diangkatlah siapa? Sementara dari pihak Muawiyah, nah, ngangkat namanya Amr bin As. Di situ baru mulai. Ya. Abu Musa al-Asy'ari ini kan orangnya alim macam-macam. Ya. Ketika sudah duduk di dalam meja perundingan, meja tahkim, beliau membuat pernyataan agar kita betul-betul bisa berpikir secara adil, bisa objektif, tidak berpihak kepada siapa. Maka sebelum kita meneruskan perundingan ini, kepemimpinan harus dikosongkan dulu, dimajulkan dulu. Ceritanya kan itu. Begitu Sayyidina Ali kan otomatis beliau tidak lagi jadi khalifah. Setelah Abu Musa al-Asy'ari ngendika kados ngoten niku, disaut oleh kelompok yang karena sekarang tidak ada khalifah dan dalam ajaran Islam Rasulullah menyampaikan satu hari tidak ada pemimpin, maka lebih jelek dari 60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Oleh karena itu, supaya tidak ada kekosongan kekuasaan, maka saya tetapkan Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah. Selesai. Kalahkan akhirnya Abu Musa al-Asy'ari yang jujur, yang makanya muncul teori kalau urusan politik jangan dengan orang yang terlalu baik, dengan orang yang terlalu jujur. Konsekuensinya setelah forum tahkim ini dimenangkan oleh pihak Muawiyah karena yang diutus politisi ulung, akhirnya muncul dinasti kembali cara pemerintahan Islam. Muncullah namanya dinasti Muawiyah. Dari situlah problematik umat Islam semakin meruncing sampai sekarang. Nah, muncul pengikut Sayyidina Ali yang kecewa, namanya kelompok Khawarij. Wah, kalau begitu
hukum ini harus ditegakkan, la hukma illa lillah. Nah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Maka muncullah ini yang membuat kita seperti ini disebabkan oleh 3 oknum. Nah, pertama Sayyidina Ali, yang kedua Amr bin As, yang ketiga Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka muncullah penugasan kepada 3 orang untuk membunuh 3 orang ini oleh kelompok Khawarij, kelompok yang kecewa dengan adanya tahkim itu. Dilalah kersaning Gusti Allah, yang berhasil terbunuh itu Sayyidina Ali. Nah, dari situlah sebetulnya problem kelompok dalam umat Islam yang semakin aneh. Dari ada kelompok Khawarij, berikutnya muncul ketika pertanyaan, gimana teman-teman kita sahabat yang membunuh ini, hukumnya apa? Dosa besar atau bagaimana? Maka muncullah di situ pendapat namanya Qadariyah dan Jabariyah. Dari Qadariyah Jabariyah, yang Qadariyah nanti berkembang menjadi Mu'tazilah, yang Jabariyah berkembang juga, tetapi ada yang diantara keduanya itu yang pikirannya tengah-tengah. Nah, yang pikiran tengah-tengah ini dianggap ahlu sunnah. Jadi cerita-cerita itu kelakon dalam dunia Islam pun untuk bisa lurus itu ternyata berat. Jadi jangan dikira yalwuna alsinatahum atau yashtaruna bi ayatillah samanang qalila itu hanya seolah-olah dalam kelompok non muslim. Dalam kelompok muslim pun terjadi seperti itu. Saling berganti maka begitu Muawiyah jadi pemimpin, nah muncul strategi bagaimana mewarisi kepemimpinan itu kepada anaknya, namanya Yazid. Ketika strategi untuk mengalihkan kepemimpinan setelah Muawiyah kepada anaknya, ada ancaman, yaitu siapa? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah, oleh karena itu di situ bagaimana ini cara menghabisi kedua cucu Rasulullah itu supaya tidak mengancam stabilitas kepemimpinan dari dinasti Muawiyah. Akhirnya muncullah peristiwa Karbala, ya, yang biasanya diperingati pada Syuro kita itu. Jadi begitu tragedi di tengah-tengah perjalanan bagaimana syariat Islam ini berlaku. Setelah tragedi itu muncul orang yang namanya Abdul Aziz, dari Muawiyah itu. Abdul Aziz itu waktu itu beliau gubernur ya, di dalam salah satu wilayah di Kupah. Nah, khutbah seperti kita khutbah. Nah, sebelum Abdul Aziz khutbah, semua khotib itu mencaci maki lawan politik. Yang dicaci maki Sayyidina Ali dan keluarganya. Jadi kalau sekarang ada khutbah politik mencaci maki kelompok ini jangan aneh, karena semenjak zaman sudah ada. Mohon maaf ini saya agak cerita sedikit ya, dalam rangka bagaimana litah sabuhu minal kitab itu ternyata di dalam kalangan umat Islam pun terjadi. Setelah pertarungan macam, nah begitu Abdul Aziz ayahnya Umar, beliau di tengah-tengah khutbah nangis, berhenti, karena ketika melihat jamaahnya yang banyak itu ternyata jamaah pengikut Sayyidina Ali yang setia, yang mereka sebenarnya tidak pola-pola, tidak berulah-ulah, tetapi karena difitnah, makanya hati-hati fitnah itu. Makanya ada ayat al-fitnatu asyaddu minal qatl. Nah, setelah fitnah ini berkembang biak merajalela seperti itu, Umar bin Abdul Aziz ini merasa bersalah. Saya bagian dari kepemimpinan di Muawiyah ini berarti sama dengan bagaimana umat-umat yang melakukan kejahatan atas nama agama.
Selesai pulang khutbah Jumatan pulang, disusul ke kamarnya oleh Umar bin Abdul Aziz. Putranya ini tanya, ayah, kenapa panjenengan tadi di tengah-tengah khutbah berhenti? Kok tidak meneruskan khutbah? Bahkan nangis, akhirnya Abdul Aziz ini bercerita kepada putranya, wahai Umar, saya betul-betul merasa berdosa bagian dari kepemimpinan Muawiyah ini. Karena apa? Karena kita ini ternyata berbuat salah, berbuat zalim, berbuat pengkhianatan terhadap kesetiaan bagaimana baiknya orang-orang yang mengikuti Sayyidina Ali macam-macam, dan Sayyidina Ali serta cucunya Rasulullah sampai kita bantai. Nah, itu. Setelah itu wafat, dilarah kersane Gusti Allah, Abdul Aziz itu wafat. Nah, kepemimpinannya diteruskan oleh Umar. Nah, setelah Umar jadi pemimpin, instruksi pertama yang disampaikan kepada para tokoh agama waktu itu, pertama, tidak boleh lagi dalam khutbah ceramah saling memaki, apalagi menghina dan meremehkan. Maka muncullah perintah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal lakum la'allakum tadzakkarun. Akhir khutbah itu diganti, yang biasa tadi dibacakan ayat itu. Jadi ayat itu ketika khutbah oleh khotib dibacakan itu sebetulnya atas perintah Umar bin Abdul Aziz. Begitu beliau jadi khalifah, diperbaiki kesalahan-kesalahan, kekeliruan mulai Muawiyah sampai diperbaiki. Maka terkenalah Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah yang kelima dari Khulafaur Rasyidin. Cara mengelola pemerintah diperbaiki, cara mengangkat orang untuk jadi pejabat negara diperbaiki, cara mengelola pasukan perang diperbaiki, cara mengelola duit negara juga diperbaiki. Nah, kayak apa? Harta negara dilola secara profesional dan secara adil. Akhirnya muncullah Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah yang hampir disetarakan dengan Umar bin Khattab. Kan itu ceritanya kada semoten niku. Nah, daripada jenengan maos buku tebel-tebel ya, cerita gak sampai 10 menit kan sudah lumayan ya, supaya tahu ya. Jadi kita pun di dalam umat Islam pun yang berkarakter, berwatak seperti apa yang disampaikan dalam ayat ini juga terjadi gitu. Jadi si Farikon ini beranggapan supaya ketika kita setelah menyembunyikan, setelah mengganti, setelah menghilangkan tentang ayat-ayat contohnya sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mereka mempunyai anggapan seolah-olah ini bagian dari oleh Gusti Allah dikecam, diluruskan. Alladzi anzalallahu, jadi ayat yang diturunkan wa ma huwa minal kitab, ketahuilah bahwa penghilangan dari sifat-sifat Nabi Muhammad itu bukan dari kebenaran yang disampaikan oleh dalam kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengatasnamakan kitab sucinya. Nah, mereka itu wa yaquluna 'alallahil kadiba wa hum ya'lamun. Seyaktine sebenarnya mereka itu adalah mengatakan sesuatu kebohongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu tahu kalau mereka berbohong itu annahum kazibun, tuh tahu. Begitu juga kita jangan sampai seperti ini. Apa yang ada di dalam Al-Quran, monggo kita jadikan konstitusi hidup yang benar. Nah, ya. Banyak nanti ketentuan. Nah, ini kan untuk menyadarkan kita bahwa ada kemungkinan dari kitab suci ini dibelokkan, disalahartikan, disalah tafsirkan. Nah, makanya disinilah pentingnya ngaji. Supaya kita punya kontrol, koreksi, ya, punya
pegangan. Oh, sing leres teh ya nopo. Ngoten Pak nggih. Nah, insyaallah kita teruskan minggu yang akan datang. Jadi ada kemungkinan hari Rabunya saya izin. Nah, ya nanti mudah-mudahan ada dikentosi oleh Yai Nasir ta oleh Ustaz Nasir. Monggo Pak, ini cerita. Ada monggo Pak Yahya. Perang Jamal Pak namanya. Nggih. Saderenge perang Sippin sebelum. Ngapunten Bu nggih. Perang Jamal pun dipicu oleh sakit hati. Jadi ternyata sakit hati itu awet. Dendam kesuma itu awet. Jadi ceritanya begini, kenapa Sayyidina Aisyah itu sampai sakit hati dengan Sayyidina Ali dan sakit hati dengan putrinya Rasulullah SAW. Jadi ceritanya makanya dalam Al-Quran nanti ada yang namanya hadis ibki. Ada ayat yang menjelaskan tentang cerita bohong. Nah, jadi hadis ibki. Nah nanti nggak usah dibacakan dulu ayatnya, nanti ketemu juga. Jadi Sayyidina Aisyah itu ketika ikut berperang pernah dengar nggih? Kan kebetulan beliau ini kan datangnya terlambat. Ketika datang terlambat itulah ada sinyalmen menurut salah satu riwayat bohong. Sayyidina usul kepada Rasulullah Kanjeng Muhammad SAW. Wah Rasul mosok wong perempuan kaya ngono cik dirawat itu. Konon bisikannya Sayyidina Ali kepada Rasulullah seperti itu terdengar oleh Aisyah. Itu loh asal usul dalam hadis ibki. Karena hadis ibki itu kan dituding Aisyah terlambat itu melakukan ya bahasa sekarang selingkuh, bahasa sekarang. Padahal beliau terlambat gara-gara kayu yang menjadi penangkal kalau ada binatang buas jatuh, golek-golek karena di malam hari menimbulkan, makanya Pak ya itu ada dua cerita ini yang saya karena pertanyaan Pak Yahya ini supaya jadi memang dalam urusan politik, dalam urusan kecurigaan itu perlu tabayun, jangan mudah nuduh. Setelah diklarifikasi ternyata cerita itu keliru, bohong, maka muncullah dalam Al-Quran ada hadis ibki. Wis kadung ada komentar yang miring. Nah komentar yang miring ini terdengar oleh Sayyidina Aisyah. Konon menurut isu yang beredar ya, berita miring itu sumbernya Sayyidina Ali. Dari situlah mulai Sayyidina Aisyah itu rodok mangkel, sakit hati, dan sehingga perang Jamal pun kan dipicu mestinya yang jadi khalifah itu bukan Sayyidina Ali. Nah udah kita gak usah terlalu panjang. Nah itu ceritanya ngoten. Yang kedua juga ada ketika Rasulullah dengan Sayyidina Aisyah itu, Sayyidah Aisyah itu berdua di ya sekarang jadi Masjid Madinah Bu, di rumahnya iktikaf. Nah, kemudian kedengaran oleh sahabat, loh katanya Rasulullah iktikaf di masjid, tapi kok ada suara perempuan, padahal menurut Rasulullah tuh pirsa kalau di luar itu ada yang mau sowan salah sahabatnya dan hatinya itu membuat suudzon. Nah, makanya kan ada ayat inna ba'doni ismun, suudzon itu gak boleh. Akhirnya diceluk, ayo sudah masuk. Nah, masuk. Awakmu tadi kan sudah punya prasangka yang jelek ya, nggih Rasul jalur sepuro. Jadi yang tadi cekikian itu dudu wong wedok liya, bojoku dhewe. Nah, makanya tabayun itu penting Pak Yahya ya. Nah, gara-gara dua peristiwa itulah akhirnya tercatat, pokoknya Bapak Ibu ya, Bapak ya terutama, dengan istri itu jangan sampai membuat istri itu sakit hati. Karena sakit hatinya awet.
Iya, Jaya Bapak. Awet. Dan ada cerita. Tapi saya ceritakan ini bukan membuka aib orang, tapi saya hanya membuktikan berarti sakit hatinya orang perempuan semenjak zaman Rasul sampai sekarang itu podo. Nah, ada teman saya sendiri. Nah, ya, dia punya istri setia, istrinya itu luar biasa karena ikut melarat, waktu melarat. Ketika suaminya rodok punya duit, tergoda. Tapi hebatnya si ibu ini, ketika suaminya rodo dablek sedikit, bahkan nggak sampai virok, walaupun sudah pisah ranjang macam-macam, sudah balik ke rumahnya ke satu daerah di Jawa Timur, Bu. Nah, akhirnya si laki-laki ini sadar, oh iya, aku ini tergila-gila, sembuh, lah Bu. Kemudian saya kan sebagai konsultan. Gimana? Ya kembali lagi, sebab kasihan sama anak, sampean masih punya anak kecil. Walaupun anak sampean laki-laki, bagus kalau anak laki-laki, bapaknya kawin lagi memberi contoh kepada anaknya, nggak baik. Dah, akhirnya sekarang kembali lagi Bu Rukun. Ketika sudah kembali lagi, kemudian istrinya ini ya cerita. Ternyata beda ketika hubungan sebelum ada sakit hati dengan hubungan setelah adanya sakit hati. Makanya bapak-bapak waspada, ibu-ibu tuh bisa menyimpan, bisa merahasiakan, tapi tahu-tahu bisa menceritakan. Dalam ya tetap sekarang alhamdulillah sudah harmonis lagi Pak, walaupun keharmonisannya tercoreng gara-gara sakit hati. Dan alhamdulillah sekarang sudah punya cucu semua. Yang diselingkuhi juga sekarang sudah normal ya. Yang sakit hati gara-gara juga sudah normal. Walaupun ya itu tadi kalau bercerita memang beda. Al-Fatihah. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa'afi ni'amah wa yukafi mazida ya rabbana lakal ham kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi Muhammad salatan tunjina biham jamil ahwali wal afat wa taqdilan biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat min jamil khairat bil hayat Allahumma ya muqallibal qulub Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati waqti hajatina waqtini su'alana fa innaka ta'lamu ma fi nafsi fid dini wad dunya wal akhiratina rabbana hab lana min azwajina wad dzurriyyatina waj'alna lil muttaqina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan sungguh pangapunten, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfir